Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Konsep Dasar Matematika akan mempresentasikan sebuah materi yaitu Logika Matematika. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Latia Zahra Sabila dengan NIM 14014211169. Kemudian yang kedua ada teman saya yang bernama Diah Tri Utami dengan NIM 14014211163. Dan yang terakhir yaitu ada Intania Dinda Febrianti dengan NIM 14014211446. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan materinya. Yang pertama akan dijelaskan dengan Diah Tri Utami. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian logika matematika. Logika matematika adalah pola berpikir berdasarkan penalaran dan dapat diuji kebenarannya secara matematika. Logika matematika itu meliputi yang pertama ada logika pernyataan atau proposisi, dan yang kedua yaitu logika penghubung atau predikat. Yang pertama yaitu pernyataan. Pernyataan merupakan sebuah kalimat yang mempunyai tepat satu nilai kebenaran, yaitu dapat berupa benar atau B saja, atau salah disingkat S saja, tetapi tidak sekaligus keduanya. Berikut contoh pernyataan. 3 dikali 6 sama dengan 18. Pernyataan ini bernilai benar. Yang selanjutnya 25 dibagi 5 sama dengan 4. Pernyataan ini bernilai salah karena 25 dibagi 5 itu sama dengan 5. Dan yang selanjutnya 6 adalah bilangan prima. Pernyataan ini juga salah karena 6 bukan merupakan bilangan prima, karena angka 6 dapat dibagi dengan angka selain angka 6 dan angka 1, yaitu dapat dibagi dengan angka 3 maupun angka 2. Yang selanjutnya contoh bukan pernyataan. Misalnya, mengapa kita membolos? Kalimat ini bukan merupakan pernyataan karena kalimat itu adalah kalimat tanya. Yang selanjutnya yaitu semoga harga minyak turun. Ini juga bukan merupakan pernyataan karena ini termasuk kalimat harapan. Tutuplah pintu itu. Itu juga bukan merupakan pernyataan, karena itu termasuk pada kalimat perintah. Dalam matematika ada dua jenis kalimat. Yang pertama yaitu kalimat terbuka, yang merupakan kalimat yang mengandung variabel atau peubah, sehingga belum dapat ditentukan kebenarannya. Contohnya yaitu 3x plus 5 sama dengan 15. Ini mengandung variabel atau peubah, makanya disebut dengan kalimat terbuka. Yang selanjutnya yaitu kalimat tertutup, yaitu pernyataannya nilai kebenarannya sudah pasti. Yang selanjutnya ada logika penghubung atau konektif. Yang pertama ada negasi atau ingkaran. Ingkaran dari suatu pernyataan diperoleh dengan menambahkan tidak benar di awal kalimat, atau dengan cara menyisipkan kata tidak atau bukan pada pernyataan tersebut. Contohnya, P dan negasi P. P merupakan pernyataan. Jika pernyataan itu bernilai benar, maka negasinya berubah menjadi salah. Misalkan pernyataannya bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Contohnya, 26 adalah bilangan prima. Negasinya, 26 bukan bilangan prima. Pernyataan ini salah karena 26 bukan merupakan bilangan prima, maka negasinya menjadi kalimat benar. Yang kedua yaitu semua manusia adalah makhluk hidup. Pernyataan ini bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah. Akan menjadi semua manusia bukan makhluk hidup.
Selanjutnya, saya Intania Dinda Febrianti dengan NIM 14014214446 akan menjelaskan materi logika mengenai konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung antar beberapa pernyataan. Sebuah pernyataan akan bernilai benar jika pernyataan P dan Q keduanya bernilai benar, dan bernilai salah jika salah satu P ataupun Q keduanya salah. Konjungsi biasanya berupa kata dan. Kata penghubung dan pada perkataan majemuk dilambangkan dengan simbol berikut ini. Tabel kebenaran pada konjungsi. Misal pada pernyataan 1, jika P benar dan Q benar, maka kesimpulannya adalah benar. Jika pernyataan P benar dan pernyataan Q salah, maka kesimpulan tabel kebenaran konjungsi yakni salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q benar, maka tabel kebenaran konjungsinya yakni salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q salah, maka dapat kita simpulkan bahwa tabel kebenaran konjungsinya yakni salah. Contoh tabel kebenaran konjungsi, misalkan contoh yang pertama yakni pada pernyataan P, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, bernilai benar. Sedangkan pernyataan Q, Jakarta berada di Pulau Jawa, bernilai juga benar. Maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan P dan Q bernilai benar. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia dan berada di Pulau Jawa. Contoh kedua yakni pada pernyataan P, jumlah sudut pada suatu segitiga selalu 180 derajat, maka bernilai benar. Sedangkan pada pernyataan Q, besar sudut segitiga sama kaki adalah 90 derajat, bernilai salah. Besar sudut kaki-kakinya pada segitiga sama kaki yakni 45 derajat. Maka kesimpulan dari pernyataan P dan pernyataan Q yakni salah. Contoh ketiga yakni 10 kali 2 sama dengan 18, bernilai salah karena 10 kali 2 hasilnya 20. Sedangkan pada pernyataan Q, 10 dikurangi 2 hasilnya 8, bernilai benar. Karena hasil pengurangan dari 10 dikurangi 2 yakni 8. Maka kesimpulan yang dapat diambil bahwasannya diambil dari pernyataan P dan pernyataan Q yakni salah. Contoh keempat, pernyataan P yakni 4 adalah bilangan prima, bernilai salah karena 4 bukan merupakan salah satu bilangan prima. Dan pernyataan Q, 4 adalah bilangan ganjil, bernilai salah karena 4 merupakan bilangan genap. Maka kesimpulan pernyataan P dan Q bernilai salah karena 4 bukan merupakan bilangan prima dan 4 merupakan bilangan genap. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai disjungsi. Disjungsi sendiri, kata penghubung disjungsi berupa kata atau dalam menghubungkan dua pernyataan menjadi kalimat majemuk. Sebuah pernyataan bernilai benar jika pernyataan P dan Q salah satu atau keduanya bernilai benar, dan bernilai salah hanya jika keduanya bernilai salah. Kata penghubung atau pada pernyataan majemuk dilambangkan dengan simbol seperti pada PowerPoint berikut. Tabel kebenaran pada disjungsi. Pada pernyataan 1, jika P benar atau Q benar, maka kesimpulan P atau Q benar. Contoh kedua, jika P benar atau Q salah, maka kesimpulan P atau Q bernilai benar. Contoh ketiga, jika P salah atau Q benar, maka kesimpulan P atau Q bernilai benar. Jika P salah atau Q salah, maka kesimpulan P atau Q bernilai salah. Tema dari tabel kebenaran disjungsi. Contoh pertama, pada pernyataan P, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Itu bernilai benar. Pernyataan Q, Jakarta berada di Pulau Jawa. Itu juga bernilai benar. Maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan P atau Q bernilai benar, yakni Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia dan berada di Pulau Jawa. Contoh kedua, pernyataan P,
Jumlah sudut pada suatu segitiga selalu 180 derajat bernilai benar. Pada pernyataan Q, besar sudut segitiga sama kaki adalah 90 derajat bernilai salah. Karena besar sudut kaki-kakinya pada segitiga sama kaki memiliki sudut 45 derajat. Maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan P atau Q bernilai benar. Kemudian contoh ketiga pernyataan P. Kemudian contoh ketiga pernyataan P. 10 kali 2 sama dengan 18. Kemudian contoh ketiga pernyataan P. 10 kali 2 sama dengan 18 bernilai salah karena hasil perkalian 10 dikali 2 hasilnya 20. Pada pernyataan Q, 10 ditambah 2 sama dengan 12 bernilai benar. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya bahwa pernyataan P atau Q bernilai benar. Contoh keempat, pada pernyataan P, 4 adalah bilangan prima, bernilai salah karena 4 bukan merupakan bilangan prima. Pada pernyataan Q, 4 adalah bilangan ganjil, bernilai salah karena 4 merupakan bilangan genap. Maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan P atau Q bernilai salah karena 4 bukan merupakan bilangan prima dan 4 merupakan bilangan genap. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lavia. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang implikasi. Pernyataan majemuk P dan Q disebut implikasi. Pernyataan bersyarat adalah sebuah pernyataan majemuk yang dilambangkan jika P maka Q. Bernilai salah hanya jika hipotesa P bernilai benar dan konklusi Q bernilai salah. Untuk lainnya bernilai benar. Selanjutnya ini ada tabel kebenaran, yaitu ada P, Q, dan ada jika P maka Q. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka jika P maka Q juga bernilai benar. Yang kedua, jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka jika P maka Q bernilai salah. Dan yang ketiga, jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka jika P maka Q bernilai benar. Dan yang keempat, jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, jika P maka Q bernilai benar. Berikut saya jelaskan tentang contohnya. Yang pertama, pernyataan P-nya adalah Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Dan pernyataan Q-nya adalah Jakarta berada di Pulau Jawa. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia merupakan suatu kalimat yang benar. Dan Jakarta berada di Pulau Jawa merupakan sebuah pernyataan yang benar juga. Maka jika P maka Q-nya adalah benar. Contoh kedua, jumlah sudut pada contoh kedua yaitu pernyataan yang P adalah jumlah sudut pada suatu segitiga selalu 180 derajat dan pernyataan Q-nya adalah besar sudut segitiga sama kaki adalah 90 derajat. Pernyataan jumlah sudut pada suatu segitiga selalu 180 derajat adalah benar. Dan pernyataan besar sudut segitiga sama kaki adalah 90 derajat itu salah. Maka jika P maka Q-nya adalah salah. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pernyataan P adalah 10 dikali 2 adalah 18. Dan pernyataan Q-nya adalah 10 ditambah 2 yaitu 12. 10 dikali 2 sama dengan 18 itu adalah pernyataan yang salah. Karena 10 dikali 2 itu seharusnya 20. Kemudian pernyataan Q 10 tambah 2 yaitu 12 adalah pernyataan yang benar. Maka jika P maka Q-nya adalah bernilai benar. Kemudian contoh yang keempat adalah
Pernyataan P-nya yaitu 4 adalah bilangan prima dan pernyataan Q-nya adalah 4 adalah bilangan ganjil. 4 adalah bilangan prima adalah salah karena 4 bukan bilangan prima. Dan pernyataan Q-nya 4 adalah bilangan ganjil itu salah karena 4 seharusnya itu bilangan genap. Maka jika P maka Q-nya yaitu bernilai benar. Selanjutnya yaitu B implikasi. Apabila pernyataan P dan Q digabung dengan menggunakan hubungan jika dan hanya jika, sehingga menjadi suatu kalimat yang dapat dinyatakan sebagai P jika dan hanya Q, atau dapat dilambangkan dengan jika P maka Q. Suatu pernyataan majemuk disebut dengan biimplikasi. Pernyataan majemuk biimplikasi menyiratkan suatu gabungan dari P maka Q dan Q maka P. Tabel kebenaran biimplikasi yaitu P, ada Q, dan ada jika P maka Q. P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka kesimpulannya bernilai benar. Kemudian jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka kesimpulannya salah. Dan yang ketiga yaitu jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka kesimpulannya salah. Dan yang terakhir yaitu jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka kesimpulannya adalah benar. Adapun contohnya yaitu jika KLMN adalah persegi, maka KLMN segi 4 yang sisinya sama. KLMN adalah persegi, yaitu benar. KLMN segi 4 yang sisinya sama, yaitu benar. Karena itu adalah sebuah persegi, jadi memiliki 4 sisi yang sama. Jadi P adalah benar, Q adalah benar, jadi nilai kebenarannya adalah benar. Kemudian contoh yang kedua, 3 ditambah 2 yaitu 5. Jika 3 ditambah 2 yaitu 5, maka 5 adalah bilangan genap. 3 ditambah 2 yaitu 5 adalah benar, 5 adalah bilangan genap adalah salah. 5 harusnya bilangan ganjil, maka P yaitu benar dan Q yaitu salah. Maka nilai kebenarannya menjadi salah, karena seperti yang pada tabel ini tadi, jika P benar, jika Q salah, maka kesimpulannya adalah salah. Kemudian yang ketiga adalah jika Blora adalah kota yang ada di Jakarta, maka Blora berada di Jawa Tengah. Pernyataan P adalah salah, karena Blora bukan berada di Jakarta. Dan pernyataan Q adalah benar, Blora berada di Jawa Tengah. Maka P yaitu bernilai benar dan Q yaitu bernilai salah. Maka kesimpulannya atau nilai kebenarannya yaitu salah. Seperti pada tabel ini, P salah, Q benar, maka kesimpulannya adalah salah. Kemudian contoh yang terakhir, persegi memiliki 5 simetri, jika persegi memiliki 5 simetri lipat, maka persegi memiliki 2 simetri putar. Persegi memiliki 5 simetri lipat itu salah. Kemudian persegi memiliki 2 simetri putar itu juga salah. Maka dari itu, P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka nilai kebenarannya adalah benar. Seperti pada tabel ini. Jika P salah, Q salah, maka kesimpulannya adalah benar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.